Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kita pada blok emergency medicine ya, pengenalan ini kegawat daruratan pada bayi dan anak. Saya Dr. Badai Gonana Sution dari spesialis dari Departemen Kesehatan Anak dari Divisi Emergency dan Rawat Intensif Anak. Nah, kenapa perlu pengenalan ini kegawatan daruratan bayi pada anak? Ketika nanti kalian setelah jadi dokter atau kalian koasisten datang pasien, disinilah kita melihat anak ini atau pasien ini mau diapain. Apakah harus diinfus segera, atau dikasih oksigen segera, atau harus di RJPO. Nah, melihat hal-hal seperti itulah yang untuk pengenalan dini dan akhirnya tata laksana dini pada pasien-pasien. Jadi TNS adalah proses identifikasi pasien secara cepat berdasarkan tanda kegawat daruratan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai dengan batas kegawatan. Jadi pengenalan dini dan akhirnya tata laksana dini. Metodenya itu yang pertama adalah SAGA, segitiga asesmen gawat darurat anak, atau ini udah kita Indonesiakan yang dulu namanya PAT, Pediatric Assessment Triangle, sama sih sebenarnya. Pediatrik itu anak, pasien anak, atau ilmu kesehatan anak, kemudian triangle segitiga asesmen penilaian. Jadi segitiga asesmen gawat darurat anak. Nah, baru kita ke metode ABCDE. Nah, jadi SAGA ini sebenarnya kita belum ada intervensi apapun pasien. Jadi hanya melihat, dengan hanya melihat kita bisa melihat pasien-pasien tersebut. Nah, di sini kita lihat cara melakukan pemeriksaannya dengan melihat dan mendengar. Jadi kita belum periksa, kita belum pakai stetoskop, kita belum pakai tensi, kita belum yang lain-lain. Hanya visual dan auditory, hanya melihat dan mendengar. Ya, komponen yang dinilai adalah penampilan klinis atau kesadaran, respirasi dan kardiovaskular. Jadi ada tiga, namanya segitiga. Jadi ada tiga yang dinilai, yaitu ABC ya kalau bisa bilang. ABC-nya, tapi A-nya itu adalah appearance atau penampilan. B-nya adalah breathing atau pernafasan atau respirasi, dan C-nya adalah circulation atau kardiovaskular atau sirkulasi. Baru setelah kita tentukan apakah ini memang gawat nafas dan gawat jantung, atau hanya gawat nafas, atau cuma hanya distres nafas, nah barulah kita lakukan tata laksana selanjutnya. Ketika kita tentukan ini gagal nafas dengan jantung, maka kita bisa RJPO. Atau hanya gawat nafas, kita bisa lakukan penilaian ABCD selanjutnya. Nah, disinilah yang biasa lakukan dengan PAT, kemudian primary survey ABCDE, dan kemudian lanjutnya ke secondary survey dan tertiary. Pediatric Assessment Triangle di sini SAGA 3, yaitu tampilan, usaha nafas, dan sirkulasi. A, B, C. Ini A, ya, appearance atau penampilan, ya. Kemudian B, breathing atau usaha nafas. Kemudian C, circulation, ya. Jangan terbalik-balik. Itu bukan RW, ya. Nah, atau kalau saya sering ngomong adalah PUS, P penampilan, U usaha nafas, dan E sirkulasi. Ya terserah mau mana yang kalian tangkap untuk enaknya. Nah, satu-satu kita bahas appearance atau penampilan atau tampilan. Ada 5 yang dinilai. TICLS, tonus, interactive, consolability, look, or gaze, and speech atau di Indonesia kan kita tonus, ya, kita lihat tonusnya apakah anak bergerak aktif atau menolak pemeriksaan dengan kuat, atau apakah tonus otot baik atau lumpuh, ya, atau anak memang tidak aktif. Kemudian interaksinya, nah kita lihat bagaimana kesadarannya, bagaimana interaksinya dengan kita, apakah ada interaksinya cukup bagus atau tidak ada interaksi sama sekali. Kenyamanan, ini kita lihat apakah dapat ditenangkan oleh pengasuh atau pemeriksa atau sangat gelisah
atau kita lihat terlihat agitasi pada pasien ini. Kemudian pandangan, apakah anak dapat memfokuskan penglihatan pada wajah atau pandangan kosong, jadi ada eye contact atau tidak. Ya, kemudian speech atau cry, kekuatan bicara atau menangis. Apakah anak berbicara menangis kuat, oke, atau diam aja dia, tidak ada menangis sama sekali. Nah, ini ya tonus otot, ya, interaksi kenyamanan pandangan suara dan menangis. Nah, ini Izin dok, dokter masih mute dok. Izin dok. Izin dok. Dokter masih mute dok. Izin dok. Dok. Dokter masih termute dok. halo, suara saya kedengaran? Terdengar dok. Oh, kok ada yang WA siapa tadi? Izin dokter, dokter masih terlibat. Suara saya kedengaran kan? Tadi tidak terdengar dok. Sekarang udah kedengaran? Sekarang sudah dok. Ini baru aja kedengaran. Kalau baru aja berarti saya harus mulai dari awal. Baru mulai kedengaran. Tadi tidak mulai tidak kedengarannya yang video yang pertama itu dok. Dari situ dok. Video yang pertama ya. Video yang pertama. Nah, dari sini dok. Oh, mungkin begini dok, karena dokter play suara dokter termute jadinya dok. Izin dok. Karena dokter play jadi termute dok, dokter dok.
Izin dok, dokter termute dok. Mungkin bisa balik lagi ke Zoom-nya dok. Izin dok. Nah, sekarang sudah dengar suaranya ya? Sudah dok. Suara, oke. Nah, kemudian adalah usaha nafas ya. Usaha nafas tadi ada beberapa yang ada beberapa usaha takibmu itu bukan usaha nafas yang abnormal ya. Jadi usaha nafas yang abnormal itu ini nafas cepet hidung, adanya nafas cepet itu nafas cepet hidung. Mungkin kalian bisa lihat video kamera saya. Ini hidung ya, kembang kempis. Nah, seperti itu nafas cepet hidung. Kemudian retraksi, ya ada retraksi, kita lihat ada supraclavicular, intercostal, dan substernal. Ada suara napas tambahan, ya bisa wheezing, kemudian bisa stridor, bisa ngorok, ya. Kemudian posisi abnormal, ya posisi abnormal ada sniffing, tripoding, kemudian menolak berbaring, kita lihat di sini. Nah ini retraksi, dia epigastrial, ya. Kalau interkostal dia di antara dua iga ini, di antara dua iga, ini posisi sniffing tripoid. Izin dok. Dokter masih termute dok. So, izin dok. Izin dok, dokter termute dok. Izin dok. Izin dok. Dokter termute lagi dok. Suara saya masih terima enggak? Suara saya kedengaran? Masih dok, tapi Masih ya? Oh, masih dok, tapi asal ada video di video. slide, dokter termute dok. Nah, setelah videonya berhenti, suara saya keluar lagi kan? Tidak dok. Oh, setelah videonya terhenti, suara saya nggak keluar gitu. Oke. Ya, oke. Nah, ini interpretasinya. Inilah dilihat nanti. Ya, ketika tampilan klasifikasi stabil, ketika tampilan normal, upaya nafas normal, sirkulasinya normal. Distres nafas jika hanya upaya nafas yang tidak normal. Gagal nafas jika semuanya normal, tidak normal. Shock terkompensasi bahwa sirkulasi kulit hanya sirkulasi kulit yang normal. Shock tidak terkompensasi atau dekompensasi, ya, tampilan pasti ada udara mulai penurunan kesadaran. Sirkulasi kulit juga abnormal, dan ini kita lihat upaya nafas bisa normal, bisa abnormal. Gangguan SSP hanya tampilan saja yang tidak normal. Gagal jantung paru semuanya tidak normal. Maka disinilah kita lihat apakah harus kita RGPO langsung. Nah, ini dia klasifikasi SAGA, ya.
Ini stabil, normal semuanya. Gawat nafas, hanya usaha nafas yang normal. Gagal nafas, tampilan dan usaha nafas normal. Tidak normal, sirkulasinya masih normal. Kalau shock ya, yang pasti sirkulasi tidak normal. Kalau tampilan bisa normal, bisa tidak normal. Kemudian upaya nafas juga bisa abnormal. Gangguan SSP hanya tampilan saja yang normal. Gagal jantung paru semuanya tidak normal. Jadi contohnya jadinya kalau ini gawat nafas, nah kita segera kasih oksigen. Kalau ada mengi, segera kita siapkan untuk nebulisasi. Kemudian gagal nafas, ya kita bisa kasih langsung intubasi atau kita bisa pakai NIV misalnya. Ya nanti ada di topik berikutnya. Shock. Nah, shock selain setelah kita bisa langsung kasih oksigen, kita segera pasangin infus di sini. Nah, itu udah gunanya. Gangguan SSP metabolik, ya udah kita lihat, kita bisa kasih oksigen sebentar, kemudian kita bisa lanjut ke primary survey. Kalau gagal jantung paru, kita langsung RGPO langsung. Nah ini yang hijau, kita bisa, ini klasifikasi dan zonasi trias ya. Jadi kalau hijau, kalau dia kita bisa rawat jalan atau rawat inap biasa langsung. Kalau kuning kita bisa masuk ke HDU. HDU itu di bawahnya ICU ya, atau kita pantau. Kalau merah kita bisa langsung ICU langsung. Kuning minimal satu komponen abnormal dan salah satu komponen normal. Jadi kita lihat penampilan, kalau hijau bermain aktivitas normal, upaya nafas normal, sirkulasi normal. Kalau kuning salah satu, ya salah satunya abnormal. Kalau merah semuanya abnormal. Primary survey kita masuk ke RW, ABC, DE. RW breathing, sirkulasi, dan disability dan exposure. RW menilai potensi nafas, ya. RW-nya, nah beda RW sama breathing. RW-nya itu jalan nafasnya, ya. Breathing itu pernafasannya atau usaha nafasnya kita lihat. Jadi RW itu kita lihat apakah dia tertepuk atau ada obstruksi yang lain di dalam saluran nafasnya. Kalau breathing kita lihat nafasnya adequate atau tidak, atau tersengal-sengal, nah, seperti itu. Ya, circulation, nilai frekuensi nadi, kekuatan nadi, pengisian kapiler dan tekanan darah, dan disability dan exposure. Ya, prioritas tata laksananya berdasarkan klasifikasi Sagar kita lihat tadi sudah dijelaskan sedikit. Kalau gawat nafas, posisi nyaman, oksigen, atau kalau misalnya memang ada slam, kita bisa suction, dan kita kemudian nanti dari secondary survey kita lihat apa penyakitnya benar. Kalau gagal nafas, kita buka jalan nafas, terapi oksigen, bisa kita ventilasi tekanan positif atau kita intubasi. Kalau shock ya cepat-cepat ya kita kasih terapi oksigen, kemudian kita cepat-cepat kita pasang akses intravena. Gangguan SSP kita kasih oksigen, kemudian kita lihat kenapa dia, kita cari tahu. Nanti ke secondary survey kita cari tahu kenapa dia gangguan SSP atau metabolik, apakah karena ada gangguan elektrolit atau hipoglikemi atau ada infeksi sistem. Kalau gagal jantung paru, maka kita lakukan BHD, bantuan hidup dasar. Oke, untuk ini ada yang bertanya? Untuk ini ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Halo, ada yang bertanya? Jadi ya, sekalian menunggu ada pertanyaan ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi PAT ini ya, atau SAGA ya, SAGA segitiga asesmen gawat darurat anak, ini bukan alat diagnostik ya, ini bukan alat diagnostik. Jadi kita tidak mencari diagnostik dari sini. Ini bukan penegakan diagnosa, tapi hanya penilaian kegawat daruratan. Ya, penilaian kegawat daruratan. Sejauh mana gawat darurat pasien ini dari SAGA tadi, sehingga kita bisa
mentata laksana dini pasien-pasien yang ada. Ya, hanya 3 komponen dari tampilan, usaha nafas, dan sirkulasi. Hanya dari situ. Interpretasinya yang kalian lihat nanti. Ya, kalau salah satu dan penilaiannya hanya melihat dia normal atau tidak normal. Ya, kita tidak ada scoring di sini. Hanya melihat dia normal atau tidak normal. Ya, dan Saga ini hanya penilaiannya hanya kita lihat dan kita dengar saja. Kita belum periksa apa-apa di sini. Oke? Ada pertanyaan di sini? Izin bertanya, Dok. Nah, silakan. Mengenai prioritas tata laksana berdasarkan Saga tadi, Dok, apakah ada perbedaan dengan yang dewasa, Dok? Seperti misalnya terapi oksigen, krikotiroidotomi, itu apakah beda? Intubasinya apakah beda? Pasti ada. Terapi oksigen ya, kalau pada bayi-bayi di umur bayi-bayi umur di bawah 1 bulan neonatus ya, itu kita kasih oksigennya tuh 0 sampai 1 liter. Kita nggak bisa langsung kasih 2-3 liter. Anak-anak umur 1 bulan sampai setahun kita 1 ke 2 liter. Nah, seperti itu. Kalau 1 ke 2 liter per dewasa nggak akan terasa apa-apa deh. Nah, kencang-kencang ya, tidak pakai helm, angin itu menghembus ke hidung. Ya, menghembus ke hidung sehingga kita sulit bernafas. Nah, jadi kalau kalian kasih 5 liter pada bayi-bayi umur setahun, ya, mungkin itu juga akan menghambat pernafasan dia. Kalau itu jelas memang ada beda. Satu, yang kedua, nggak usah avokat untuk krikotomi ya. Untuk avokat untuk infus saja berbeda. Kalau bayi-bayi umur bayi-bayi yang neonatus biasanya kita pakai avokat nomor 24. Kalau bayi-bayi prematur biasanya avokat 26. Ya. Kemudian yang untuk umur setahun bisa avokat nomor 24 atau nomor 22. Kalau untuk dewasa udah jelas cuma satu biasanya, avokat nomor 16 saja. Ya. Nah, kalau untuk krikotomi itu ya biasanya harusnya pakai ininya, pakai avokat khususnya. Tapi kalau nggak ada, kita bisa pakai avokat nomor 16 atau 18 untuk krikotomi. Jadi pertanyaan tadi, apakah berbeda? Sangat berbeda. Terapi oksigen dan akses intravena itu sangat berbeda anak sama dewasa. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Izin bertanya, Dok, untuk dokter umum kompetensinya sampai mana ya, Dok, untuk kasus seperti ini? Ini kompetensinya 4A kalian semua. Untuk kegawat darurat tentu 4A. Nah, cuman ada beberapa. Nah, tapi ini terlalu panjang kita ngomongnya. Contoh shock, ya. Shock di awal itu kompetensi 4A sama kalian. Nah, ketika shock kardiogenik atau shock dikompensasi, udah terjadi hipotensi, kalian harus udah terjadi penurunan systolic function misalnya, kalian harus pemberian inotrop, nah itu bukan kompetensi kalian, itu kompetensi kepada critical care, anestesi atau spesialis yang ada. Nah, cuman dengan catatan, kalian harus pahami, penanganan shock, pengenalan dini shock dan tata laksana dini shock pada anak atau pada dewasa pun itu sangat menentukan apakah ini akhirnya jatuh ke shock refraktor atau akhirnya jatuh ke shock dekompensasi. Nah, gitu deh. Jadi yang paling harus kalian pahami adalah mendeteksi pasien shock atau enggak, jangan tunggu hipotensi. Karena kalau sudah hipotensi, maka itu lebih sering jatuh kepada dekompensasi shock. Yang kebanyakan dia membutuhkan
inotropi atau vasoaktif untuk hal ini. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita ke topik berikutnya. Nah, topik berikutnya ini agak panjang. Jadi kalau kalian pengen bertanya, nggak usah nunggu selesai, langsung aja bertanya. Ya, langsung diinterupsi aja atau langsung disela aja paparan saya. Oke? Baik, Dok. Oke. Ini slide-nya sudah kelihatan ya? Udah, Dok. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Pediatric Advanced Life Support ya. Nah, ini Pediatric Advanced Life Support ya, keterampilan ikutan dari Basic Life Support. Jadi yang tentang ini tentang RW ya, tentang RW, tentang open RW, edukasi ventilasi ya, kemudian menilai apakah status kritikal dari si pasien-pasien yang akan kita hadapi. Nah, ketika kalian hanya bersertifikasi basic life support, jangan coba-coba kalian jangan coba-coba kalian menangani pasien-pasien advanced life support. Kenapa? Karena akan berakibat fatal. Loh, dok, nanti pasiennya nggak tertangani. Nah, dengan kalian memaksimalisasikan basic life support saja, pasien itu sudah akan bisa tertolong, ya, atau sehingga menunggu ke tim advanced life support, ya. Makanya di basic life support tadi sangat diharapkan juga kalian juga cepat memanggil bantuan, ya, cepat memanggil bantuan. Ya, pediatric chain of survival kita lihat PBLS sampai di sini ya, ketika nanti sudah datang tim bantuan baru kita ke PLS ya. Prevensi, early cardiopulmonary resuscitasi, kemudian emergency response system, rapid PLS dan integrated post cardiac arrest care. Gitu. Tujuan yang utamanya adalah untuk mencegah kegagalan jantung paru ya, dengan pengenalan dini dan tata laksana dini. Apakah itu respiratory distress, respiratory failure, dan shock di sini. Komponennya ini pengenalannya ya, dan tata laksana dari cardiopulmonary arrest, pediatric assessment, respiratory management, defibrilasi, atau synchronous cardioversi. Itu berbeda nanti. Kemudian vena access maksudnya nih, ya, intravena access, akses vena, ya, akses vaskular, bisa oleh intraosseous atau intravena atau akhirnya intraosseous dan tim resusitasi. Ini PAT tadi, ya. Nah, ini salah satu contoh pulse oximetry. Ini yang tidak portable ini. Nah, ini yang portable, ya, bisa menilai saturasi dan menilai berapa frekuensi jantung yang ada. Ya, oksigen, ini oksigen transport namanya, bisa dibawa-bawa, ya, 100% oksigen bisa, kemudian kita bisa, jika stabil kita bisa sakit, atau kita bisa winning namanya. Kemudian ada juga oksigen, dianjurkan oksigen yang punya humidifier untuk mencegah mucosal drying. Kalau nggak ada, ya oksigen yang biasa. Kalau dulu nih, ya, zaman saya awal-awal tamat, zaman saya PBDS sampai awal tamat pun masih ada yang namanya O2 headbox. O2 headbox ini O2 terkonsentrasi, ya, O2 terkonsentrasi. Ini O2 nasal kanu, ini masker atau sungkup kalau kita bilang, O2 masker. Jalan nafas, nah kita bisa membebaskan jalan nafas dengan
orofaringal RW atau nasofaringal RW. Bedanya apa? Namanya oral. Dari oral ke faringal, gitu ya. Nasofaringal dari hidung ke faringal. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau orofaringal dari mulut, kalau nasofaringal dari hidung. Bedanya apa, Dok? Di usia yang sama, pasti ukurannya berbeda. Ukuran di nasofaringal pasti lebih kecil daripada orofaringal. Nah, ini ada laryngeal mass airway dan endotracheal tube. Laryngeal mass airway ini dia lebih non-invasif dibandingkan endotracheal. Kalau laryngeal mass airway, kita masukinnya hampir sama seperti OPA atau nasofaringal airway ini. Nah, kalau ini hampir sama, tinggal kita masukin, nanti ke laringnya kita gembungkan balon ini, ketutuplah dia. Ya, ketutuplah dia. Cuman minusnya, plusnya tadi adalah dia non-invasif. Kalau minusnya lebih tidak terfiksasi, satu. Yang kedua, ini hanya untuk sementara, tidak bisa terus-terusan. Yang ketiga, ini lebih mahal. LMA ini lebih mahal. Nah, kemudian ini ada namanya endotracheal tube. Kita lihat. Ini ada cuff, pakai balon dia. Ini ada balon, dikembungkan. Ini untuk mengembungkan balonnya. Ini juga, ya, nah ini uncuff, tidak pakai balon. Sehingga di pasien usia yang sama, kalau pakai cuff, ya nanti ada perhitungannya, nomor berapa dia, ini jauh lebih besar dibandingkan yang uncuff. Sehingga jika kita dapati 4, ya misalnya nomor 4, kalau yang cuff berarti kita turuni 3,5. Karena kalau dia nomor 4, kita pakai cuff harusnya dia itu nomornya bisa 4,5 atau 5. Nah, ya, seperti itulah contohnya. Ya, kelebihan endotracheal tube ini, ya, ETT ini, dia lebih terfiksasi. Ya, lebih terfiksasi, kemudian kita juga bisa bronkotoilet di sini. Nah, tapi kekurangannya adalah dia invasif, dia masuk ke dalam laring tersebut. Kalau ini tidak. Nah, ini dia tadi yang saya bilang endotracheal tube size. Kalau uncuff tadi tidak punya balon, ya. Usia bagi 4 tambah 4. Ini dia size-nya. Lalu kalau usianya 6 bulan gimana? Nah, kalau di bawah 1 tahun, kita antara 3,5, 4, 3,5 dan 4. Nah, gitu. Tapi kalau di atas 1 tahun seperti ini. Bukan dalam artian 6 bulan. 6 bulan berarti setengah bagi 4 tambah 4. Bukan, tidak seperti itu. Ya. Nah, kalau yang cuff, pakai gelembung, pakai balon, kita lihat. Ya, tambah 3. Berarti satu ukuran di bawahnya. Ya. Nah, contoh pasien usia 2 tahun, ya, usia 2 tahun. Berarti usia bagi 4, berarti setengah, tambah 4, berarti 4,5. Yang kita sediakan satu nomor di bawah nomor tersebut dan nomor di atas. Jadi kalau tadi usia 2 tahun, berarti 2 bagi 4, 0,5, tambah 4, 4,5. Berarti yang kita siapkan nomor 4, 4,5 dan 5. Kenapa, Dok? Ya, ini perhitungan ini secara global, ya. Nah, yang benar pasti ya kita lihat laringnya, seberapa besar dia, seberapa cocok. Nah, jadi kita pakai yang nomor yang kita hitung dulu. 4 tambah setengah tadi 4,5. Kita masukkan 4,5. Kita masukkan di mana? Nah, di sini kita masukkan. Oh, nanti dulu. Kita pakai alat bantuan laryngoskop namanya. Laryngoskop ada 2 tipe. Ada Macintosh, ada Miller. Macintosh itu lengkung. Ya, bilahnya. Bilah ini namanya bilah. Ini namanya bilah. Bilahnya lengkung. Kalau Miller, bilahnya lurus. Ya, ada yang bilang memang di bawah 1 tahun pakai Miller, di atas 1 tahun pakai Macintosh. Tapi itu tergantung kebiasaan kita. Ya, cuman yang perlu kita ketahui adalah kalau pakai Macintosh, ya boleh. Mau untuk membuka laringnya, ya kita
boleh mengungkitnya. Kalau Miller kita harus mengangkatnya. Nah, kayak mana itu dok maksudnya? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini lihat attitude-nya ya. Saya tunjukkan dulu di sini. Nah, ini dia. Ini dia, ini dulu dia. Ini dia pakai lengkung, ya, pakai. Nah, kalau lengkung ini kita bisa mengungkit. Mengungkit itu seperti ini, kita ungkit. Kalau Miller, kalau yang lurus kita harus mengangkatnya. Kenapa? Nah, kita lihat di sini. Ujungnya ini. Ujung ini bengkok. Sehingga kalau kita ungkit sedikit, maka dia akan terfiksasi, terbuka dia. Tapi kalau ini ujungnya lurus, kita bengkokkan, maka akan trauma di ujung di sini. Di ujung ininya, ya inilah yang kita, ini dia, ya. Si larynx shock tadi, ya inilah di ujungnya ini. Ujungnya itu di atas ini, di atas ini. Nah, ketika yang lurus kita ungkit, maka dia lebih menusuk ke dalam traumatik nanti dia. Kalau dia yang bengkok, kita ungkit sedikit, maka ini akan terbuka. Nah, jadi ETT tadi dimasukkanlah di vocal cord tadi. Itulah mengapa dia invasif. Kalau LMA, kita balik-balik sedikit supaya kalian ngerti aja. Sebenarnya ini nggak masuk ujian, supaya kalian ngerti aja. Ini LMA, laryngeal Mas RW. Nah, di sini, nah dia tuh di sini diletakkan. Laryngeal Mas RW tadi dia di sini. Barulah dikembangkan balonnya. Ketutuplah ini. Tapi tidak bisa terus-terusan, hanya sementara aja itu. Kenapa? Potensi dia bergerak-gerak, potensi balonnya kempis sendiri, seperti itu. Ya, nah, oke, tadi yang belum dijelaskan ini. Ada namanya rapid sequence intubasi. Ya, ini require special training. Jadi kalau kalian baru-baru mau belajar untuk intubasi, kita jangan ngomong rapid sequence intubasi. Ya, berarti apa? Rapid sequence intubasi itu untuk pasien-pasien yang memang harus segera diintubasi. Ya, kemudian ini lihat cuff endotracheal tube is as safe as an uncuff, sama. Choose appropriate size tadi, ya. Usia bagi 4 tambah 4. Dan jangan lupa, gunakan sedasi atau neuromuscular blocking. Kenapa? Kalau kalian tidak tidurkan dia bergerak-gerak, maka ini akan tidak terfiksasi sempurna, bukan terfiksasi ya, tidak terdisplay sempurna dia seperti ini. Ya, tidak terdisplay sempurna seperti ini. Kalau kalian hanya melihat ujungnya di sini saja, ketika kalian insersi si ETT tadi bisa masuk kemana-mana. Nah, seperti itu. Ya, kemudian verify to posisi dan secure the tube after intubasi. Jadi maksudnya tadi kalian lihat ini ETT-nya, ya, seberapa dalam dimasukin. Nah, seberapa dalamnya bisa ukuran ETT, bisa cara gampangnya kalikan 3. Ukurannya ETT 4, ukuran ETT-nya 4, berarti kedalamannya 12 cm. Nah, cara memastikannya juga tadi ini verify to position. Nah, ketika masuk ETT-nya tadi, kalian bisa periksa kanan kiri. Sama nggak? Kalau kanan lebih jelas suaranya, berarti kedalaman. Kenapa? Lobus kanan atas itu jauh lebih tinggi dibandingkan lobus kiri atas paru. Sehingga kalau kedalaman dia lebih sering masuk ke paru kanan. Makanya kanan lebih kedengaran dari kiri. Yang kita harapkan adalah suara napas kanan sama dengan suara napas kiri. Ya, keep cuff inflasi, tadi kan ada cuff, ada balon. Jadi kita kembangkan kurang dari 20 cm H2O. Jadi jangan terlalu keras juga, karena akan traumatik ya. Ya, maintain the patient head in a neutral position. Nah, seperti ini ya. Jadi inletkannya atau masukkannya ke dalam sini ETT tadi. Verifikasi, nah ini yang saya maksud. Verifikasi endotracheal tube placement. Pertama, lihat kanan kiri ngembang atau enggak dadanya.
ya, bukan kanan aja atau kiri aja, atau bahkan tidak ngembang, perut dia ngembang, berarti masuk ke faring, masuk ke gaster dia. Sorry, masuk ke faring dia, bukan masuk ke laring, ya. Jadi ketika kita ketika sudah masuk ITT, kita pompa pakai ventilasi tekanan positif yang bergerak-gerak bukan dadanya, perutnya. Nah, kemungkinan dia masuk ke faring, bukan masuk ke laring. Kemudian lihat, sama atau enggak kanan kiri. Nah, ini harus. Kalau suara kanan, saya ulangi, kalau suara kanan lebih besar daripada suara kiri, berarti kedalaman ITT-nya. Tariklah, tarik pelan-pelan, tariknya jangan nafsu, jangan tarik semua, tarik setengah senti, kan ada ukurannya tadi. Nah, ini ya, saya perbesar, ini ada ukurannya. Ya. Nah, ini ada ukurannya. Misalnya di sini dia, kita tarik. Nah, sampai sini dulu kita, sorry. Misalnya di sini ya, kanan lebih kuat daripada kiri. Kita tarik sampai ke ukuran di sini. Masih lagi lebih kuat kanan, tarik sampai ukuran sini. Seperti itu sampai nanti kanan dan kiri sama, ya. Nah, kemudian lihat, ya, listen dari gastric insuflasi, ya. Jadi ketika kita kasih tekanan positif melalui ETT, stetoskop kita letakkan di daerah gaster. Kedengaran nggak suaranya? Kalau kedengarannya lebih jelas suara di gaster dibandingkan di paru-paru, berarti kemungkinan masuknya ke faring bukan ke laring. Kemudian cek oksigen saturasi, ya. Ketika dia masuk ke laring, masuk ke paru, kita kasihkan oksigen, berarti saturasi oksigen akan naik. Kalau oksigennya turun, nah hati-hati, kemungkinan bukan di laring. Kemudian bisa langsung ke direct laryngoskop. Apa itu direct laryngoskop? Laryngoskopnya pakai video, jadi kita bisa lihat. Jadi si laryngoskop ini, ya, di ujungnya ini ada video. Di sini ada video. Jadi kita bisa lihat langsung dia masuk ke sini atau masuk ke bawah sini. Nah, seperti itu. Ya, perform direct laryngoskopi. Kemudian terakhir setelah kita lakukan kelima hal di atas, baru perform cek X-ray. Ya, untuk melihat apakah memang si ETT itu masuk ke paru dan seberapa kedalamannya. Ya, kedalaman yang betul itu 2 cm di atas karina. Nah, nggak juga lihat ini, DOPS namanya. Pertama, displacement from the trachea. Ternyata dia tidak masuk ke laring. Obstruksi. Jadi ketika kita masukin, slamnya banyak dan kental, di ujung ETT tadi ada, di ujung ETT ini, ya, di ujung ETT ini udah ada plak, mucus plak namanya. Atau saya pernah dapatin karena perdarahan juga di laringnya, jadi ini langsung ketutup darah dia, stall cell. Nah, seperti itu obstruksi. Di OD, D-nya tadi displacement, O-nya obstruksi. Atau ada pneumotoraks. Nah, pneumotoraks ini yang sering kita alami adalah, menurut kita sudah benar ini. Satu, bilateral chest movement-nya ada, equal blood flow-nya oke, gastric insuflasinya nggak ada, oksigen saturasi ketika kita bagging bagus, ketika kita lemahkan baggingnya rendah atau saturasi nggak naik-naik benar, 92, 93 nggak sampai 100. Kemudian direct laryngoskopinya juga oke, sudah masuk dia. Ya, ini belum kita foto. Ternyata pas kita foto terjadilah pneumotoraks. Nah, kalau pneumotoraks ini ya karena ada tekanan di dalam paru oleh karena pneumotoraksnya tadi, makanya saturasi tidak itu dia. Atau equipment failure. Apa equipment failure? Kinking dia. Jadi si ETT-nya tadi terlipat. Nah, si ETT-nya tadi ini terlipat di dalam. Atau bisa jadi ininya si balonnya ini bocor. Sehingga yang ini ya,
Kan jadi kalau pakai balon dia, kalian lihat ya, aku iniin, masuk ke dalam sini, kemudian ada balon, ya, ada balon menutup ini, ya, sehingga udara yang keluar, udara yang bocor tuh nggak ada. Nah, kalau balonnya itu bocor, kita kasih oksigen ke sini, keluar dia dari sini. Ya, sehingga oksigenasinya tidak maksimal. Ya, atau equipment failure juga setelah pakai terpasang ETT, kita sambungkan ke ventilator. Ventilatornya juga tekanannya nggak benar misalnya, atau ventilatornya memberikan pernafasan juga nggak bagus misalnya, seperti itu. Atau ini kita lihat anastoma, gastric distension. Nah, alur ketika kita memberikan ventilasi tekanan positif dan akhirnya kita jatuhkan keputusan kita untuk mengintubasi pasien, kita harus pasang NGT atau OGT, nasogastric tube atau orogastric tube. Untuk apa? Untuk mendekompresi gaster tadi, untuk mendekompresi. Kenapa? Kita memberikan oksigen bertekanan, ya, oksigen bertekanan ke dalam rongga mulut, di mana di situ ada faring dan laring. Jadi udara itu masuk ke laring, masuk ke faring, masuk ke saluran nafas, dan masuk ke saluran cerna. Terlalu banyak kita berikan oksigen bertekanan ke saluran cerna, maka akan jadi gastric distension. Nah, disinilah tugasnya nasogastric tube atau orogastric tube untuk mendekompresinya, Oke? Nah, ini back mask ventilasi ya, efektif dan lebih aman ya. Kemudian tapi ingat, untuk short period kita nggak boleh terus-terusan. Bahkan pasien mau ditransport saja ya, nggak usah interhospital. Jadi misalnya dari IGD ke ruangan yang butuh jarak 15 menit, kita harus intubasi kalau pasien itu tidak adekuat atau tidak paten jalan nafasnya. Jadi kita nggak bisa mask ventilasi terus-terusan. Nah, seperti itu. Kemudian correct massage ya, intinya tidak meminimalisasi kebocoran. Ya, jangan apa tuh select the correct massage ya. Aku kasih tahu ilustrasinya di sini. Nah, ini dia. Ini masknya atau sungkupnya. Bayangkan kalau sungkupnya ini untuk anak-anak kita buat sungkup dewasa, sehingga bulatnya itu di sini, segini. Nah, ketika kita masukkan, ketutuplah matanya. Di sini kan ada cavum orbita, sehingga leak dia. Nah, itu juga nggak betul. Jadi betul-betul melingkupi hidung dan mulut untuk meminimalisasi kebocoran. Ya. Kemudian, use self-inflating bag with volume ya. Nanti kita lihat balonnya itu kita sesuaikan dengan anak. Tidak volume yang normal itu 10 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 10 kilo berarti sekitar 100 cc tidak volumenya. Maka kita cari layar balonnya balon 250, jangan balon yang 1000. Kalau balon 1000 kita setengah aja kita pompa, berarti 500 yang masuk, berarti kelebihan, sehingga bisa barotrauma nanti. Ya, supplementary oksigen boleh kita harus kita sambungkan, ya. Opening airway, ya. Kemudian making a tight shape between the mask and face. Nah, itu tadi si masker tadi dengan wajah benar-benar kita minimalisasi kebocorannya. Jadi benar-benar kita fiksasi bagus. Kemudian delivering efektif ventilasi, bukan eksesif. Eksesif itu bayangkan begitu desaturasi kita langsung itu percuma. Itu bukan efektif ventilasi. Ya, ini efektif ventilasi. Nah, close after compression to give the ventilasi ini kalau RGPO. Dan avoid hyperventilasi itu tadi. Jadi jangan gara-gara panik desaturasi langsung kita pompa balon resusitasi, balon
pompa ventilasi dengan positif itu secepat-cepatnya. Ingat, hiperventilasi kalian buat, nggak langsung membuat saturasinya naik, tidak. Nah, ini tadi maksudnya hiperventilasi. Nah, ini ukuran 250, ini ukuran 500, ini ukuran 1000. Jadi, yang tadi aku bilang, misalnya pasiennya 10 kilo, tidal volume kira-kira 10 ke 15 cc per kilo. Berarti sekitar 100 ke 150. Nah, kalau kalian pakai yang 500, setengahnya aja 250, udah berlebih kan? Nah, kalau kalian pakai yang 250 setengahnya ya kira-kira 125, oke deh. Kalau kalian pakai yang 1000, seperempat aja udah 250. Nah, makanya pilih yang balon yang ini namanya balon resusitasi ya. Pilih balon yang cocok dengan pasien. Pilih juga nih sungkup, namanya sungkup atau mas namanya, yang cocok dengan pasien. Kalau anak umur sebulan atau di bawah 1 bulan bolehlah pakai ini. Tapi kalau anak umur sebulan pakai ini, itu saya tadi bilang, kita tidak meminimalisasi kebocoran pada pasien. Ini back mask ventilasi, ya ini fiksasinya ya minimal kebocoran. Nah, untuk open airway tadi katanya, open airway kita pakai teknik EC clamp. E-nya ini untuk memfiksasi open airway-nya, C-nya ini untuk mensilkan tadi, meminimalisasi kebocoran antara masker dan pasien dan wajah pasien. Back to ventilasi ya, ini ya setelah pakai ETT dia, ya kita fiksasi. Kita fiksasi kanan dan kiri di sini. Kita fiksasi di sini, ya. Nah, inilah tadi kita dengar kanan dan kiri sama atau tidak. Kemudian eksesif ventilasi di sini akan meningkatkan tekanan intratorak, akhirnya baru trauma dia. Ya, intratorak tekanan intratorakal meningkat, venous rotum juga akan terganggu, menurunkan cardiac output, ya. Juga bisa air trapping di sini dan baru trauma tadi, ya. Nah, gastric inflasi dan cricoid pressure tadi, gastric inflasi, ya, cricoid pressure, apply cricoid pressure untuk slip manuver, untuk mengidentifikasi secara jelas laring tadi, vocal cord tadi, ya. Nah, kemudian defibrilator. Nah, defibrilator kalau kalian lihat di sinetron-sinetron itu yang alat kejut jantung itu, ya. Penggunaan defibrilator itu bukan pasien-pasien asistol. Atau pasien asistol kan kalau kita lihat di film-film itu asistol, itu kejut jantung. Wah, itu salah besar itu. Salah besar. Kalau asistol kita kompresi, kita RJPO dia, kita kompresi. Bukan defibrilator, ya. Nah, defibrilator 2, ada manual, ada automated, ya. Kemudian pedalnya ada yang di atas 10 kilo dan ada di bawah 10 kilo, nanti kita lihat. Harus pakai gel, ya, self adhesive, pedal position, ya, nanti kita lihat lah. Energinya 24 joule per kilo, ini metode AH, kalau ERC dia 1 joule per kilo. Nah, ini defibrilatornya. Ini pedalnya. Ini pedalnya. Ya. Nah, pedalnya ini untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak bisa kita buka untuk jadi yang lebih kecil. Nah, ini pada apex ya, pada daerah axilla. Nah, untuk indikasi dari defibrilasi tadi adalah ketika kita dapati non-shockable rhythm. Nah, ini dia. Ya, sorry. Dia yang shockable rhythm, di-shockkan. Ya. Kalau non-shockable rhythm, asystole atau pulseless electrical activity ini kita kompresi. Kita kompresi. Kalau shockable rhythm baru kita pakai defibrilator. Ya. Non-shockable rhythm, ya, asystole atau pulseless electrical activity. Apa itu? Kita lihat aja satu-satu ininya bahasanya. Pulseless, tidak teraba nadinya, tapi ada electrical activity. Jadi maksudnya apa? Di monitor EKG-nya terbaca dan biasanya takikardi itu.
150, 160. Tapi kita raba nadinya, tidak teraba nadi. Nah, inilah dia, pulseless electrical activity. Ketika ini terjadi, ini jatuh kepada non-suitable return, maka kita RGPO, kita kompresi dia. Ya, kita kompresi. Suitable return, ya, ini VT atau VF. Ya, VT atau VF, VT atau VF. Ya, nah inilah baru kita lakukan defibrilasi. Ya, defibrilasi. Nah, ini dia pediatric cardiac arrest, ya. Nah, ini kita lihat. Ya, so for help tadi start CPR. Start CPR, udah kasih oksigen, baru kita kasih monitor di sini. Baru kita attach monitor. Dilihat, ya, shockable atau non shockable. Kalau shockable rhythm, maka kita defibrilasi. Setelah defibrilasi, langsung CPR. Gak usah tunggu-tunggu, gak usah lihat lagi monitor. Kecuali begitu kalian CPR, begitu kalian defibrilasi, dia langsung bangkit atau ada signs of life. Nah, itu lain. Kalau ada signs of life, ya jangan kalian CPR. Tapi begitu kalian defibrilasi, signs of life-nya tetap tidak ada, langsung CPR. Jadi begitu defibrilasi, nggak ada persiapan apa lagi, langsung kita CPR. Seperti itu. Tapi ketika kalian dapati dia non-shockable rhythm, asisol atau PEA, langsung CPR di sini. Langsung CPR, dan langsung ketika ada akses langsung kasih epinefrin. Ya. 0,1 cc per kilogram berat badan untuk 1/10.000 atau 0,01 miligram per kilogram berat badan 1/10.000. Nah, ya kemudian ini CPR jika setelah kalian CPR, setelah kalian defibrilasi langsung CPR 2 menit, kemudian setelah 2 menit lihat lagi monitor masih VT atau VF, maka kalian defibrilasi lagi. Setelah defibrilasi lagi CPR. Nah, di antara ini ada pemberian namanya amiodarone. Oke? Nah, ini dulu CPR, orang reversible prosesnya. Apakah karena shock atau karena adanya electron imbalance misalnya, ya. Cuman dan langsung cari akses vaskular, apakah itu intravena atau intraosseous. Kemudian nih give uninterrupted compression when airway secure, ya. Kemudian kasih adrenalin setiap 3-5 menit, consider amiodarone, atropine, dan magnesium. Reversible cause, ya kita lihat apakah ada hipoksia, hipovolemia, ya 4H, 4T, nah itu gampangnya. Hipoksia, hipovolemia, atau hiperkalemia, hipotermia, 4T, tension pneumotoraks, tamponade, toksin, dan trombosit. Nah ini gambaran VF, ya, ventricular fibrilasi, ya, ventricular fibrilasi. Kemudian ini pediatric bradycardia. Bentar ya. Halo? 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 Ya, Dok. Bentar, aku lagi telepon. Halo? Halo? Nah, pediatric bradycardia, ya. Oke. Nah, kita lihat dari EKG-nya, ya, bagaimana gambaran bradycardianya, ya. Karena pulmonary compromise continue, ya. CPR jika hati di bawah 60 kali, ya. Kemudian kalau masih juga tetap kasih epinefrin dan lihat apa masalah dari bradycardianya. Hipotermia bisa bradykardi, sangat bisa. Berarti hangatkan dia. Hipoglikemia bisa bradykardi, bisa. Berarti replace hipoglikemianya. Nah, seperti itu. Jadi kita raba tadi ABC tadi airway bersirkulasi, di sirkulasi kita hanya melihat dia di bawah atau di atas 60. Bukan memastikan apakah ada 50, 40, enggak. Karena kalian lihat di sini. CPR if heart rate di bawah 60.
Mau 55 CPR, mau 50 CPR, mau 40 CPR, mau 20 CPR, yang penting di bawah 60. Jadi secara cepat bisa kalian nilai, kalau aku sering bilang, cara gampangnya adalah 60 kali per menit, berarti 1 detik 1 kali kan. Nah, kalau dalam 2 detik kalian tidak mendengar ada satu penderitaan, sudah pasti dia di bawah 60. Jadi nggak usah nunggu 5-10 detik. Karena apa yang saya bilang tadi, kita bukan memastikan apakah dia itu 20, 30, 40, tidak. Kita hanya memastikan dia di bawah atau di atas 60 kali. Oke, ini normal rhythm, ya, ini sekilas saja. Ini first degree AV block, third degree enggak terlalu. Nah, pediatric tachycardia, ya, kita lihat di sini. Nah, ada wide, ada narrow, ya, kita lihat. Jika dia QRS-nya, durasinya, ya, ventricular tachycardia, kita lihat apakah ada cardiopulmonary compromise, maksudnya ada hipotensi enggak, ada penurunan kesadaran enggak, atau ada tanda-tanda shock, ya. Ya, kalau ada bisa kita sinkronis versi. Kalau tidak ada, kita bisa kasih adenosin, ya, seperti ini. Ini tadi yang di slide awal tadi sinkronis konversi. Bedain sama defibrilasi benar, ya. Nah, itu bedanya. Kemudian kalau kita lihat, ya, probable sinus tachycardia, compatible-nya kita lihat dari historinya, apa masalahnya. Kalau probable sub SVT, ya, compatible dengan historinya, kemudian adanya abnormal atau absen dari gelombang P, heart rate-nya tidak bervariasi, ya, maka kita bisa focal manuver atau kita langsung pemberian adenosin seperti ini. Oke, ini untuk pediatric tachycardia. Ini monomorphic ventricular tachycardia, ya, jelas dia di sini P-nya absen gelombang P. Nah, untuk vascular access, ya, perifer di awal dulu, 3 kali nggak bisa perifer langsung intraosius. Ya, untuk usia di bawah 6 tahun. Kalau usia di bawah 6 tahun diharapkan akses intravena itu, akses vaskular itu bisa secara intravena, tidak intraosius. Kenapa? Pembuluh darahnya sudah lebih besar. Nggak bisa nomor 20, kita bisa nomor 24 dulu, paling kecil dulu. Jadi kalau abokat untuk infus itu nomornya lebih besar, jarumnya lebih kecil, ya. Jadi kita bisa buat aja dulu 24. Ketika sudah terisi cairannya, pembuluh darahnya sudah melebar, kita bisa ganti lagi abokatnya dengan nomor lebih besar lagi. Intraosseous access is rapid, safe, dan efektif. Jadi sebenarnya sangat gampang intraosseous itu, ya. Atau CVC, centravenous access, ya, lebih sering kita femoral. Tapi akses vena sentral itu nggak semuanya bisa, ya, nggak semuanya bisa, perawat pun nggak semuanya bisa, dokter pun nggak semuanya bisa. Jadi ketika intravena tidak bisa 3 kali coba, langsung kita ke intraosseous. Ini intravenous catheter, ya. Ini biasanya nomor 22 kalau salah, ini kalau 22 atau 20, ya. Nah, inilah jalur-jalur intravena yang sering kita kita cobakan intravascular access, ya, secara intravena. Nah, untuk di leher, ya, ketika dari tangan kaki nggak bisa, kita bisa coba di vena jugularis. Kalau di kepala sekarang sudah tidak dianjurkan lagi, ya. Nah, ini yang untuk CVC di vena femoralis. Nah, kita lihat di vena femoralis lebih besar dia venanya. Tapi itu biasanya sentral akses vena sentral. Nah, intraosseousnya sangat mudah dan direkomendasikan, tapi ini nggak bisa berlama. Beberapa literatur bilang cuma sejam, beberapa literatur cuma 3 jam. Tapi intinya ini hanya instan untuk mengisi cairan ketika pembuluh darah kolaps karena kekurangan cairan.
maka kita pakai intravenous fluid, kita isi dulu. Setelah kita isi, si pembuluh darah sudah nggak kolaps lagi, baru kita akan mudah melakukan penginfusan intravena. Ya, proximal tibia yang paling sering berhasil dan sangat minimal komplikasi. Positional problem kalau salah penangkepatan abokatnya, fraktur bisa, infeksi bisa, atau kompartemen sindrom. Nah, ini dia intraosius, trokatnya atau trokat namanya ini. Nah, cuma permasalahannya, intraosius ini, trokat ini cukup mahal. Satu ini aja sekitar 1-2 juta. Ya, tapi nah, nanti dulu kita cerita. Nah, di sini dia ya di proximal tibia. Bukan di ujung. Kalau di ujung ini dia lebih permukaannya lebih nggak rata, sehingga ketika kita insersi si tokaknya tadi bisa misplacement namanya. Ya, jangan juga lebih ke proksimal. Kalau lebih ke proksimal, ini tulang ini lebih rapuh, lebih tipis sehingga bisa fraktur. Jadi benar-benar di bawah tuberositas tibia. Ya, dengan gerakan memutar, ya, kita letakkan ganjalannya di bawah, tegak lurus dengan gerakan memutar, seperti kita bau, ketika memasukkan bau, ya, gerakan memutar. Ya, ketika sudah terfiksasi sempurna, maka kita aspirasi akan keluar darah. Nah, seperti ini, ya. Tegak lurus, ya, gerakan memutar searah jarum jam. Ya, ketika sudah masuk di sini kita aspirasi, maka akan adanya darah atau ada juga sumsum tulang juga bisa kita dapati. Nah, kita fiksasi. Kelebihan dari intraosius ini, kita bisa memberikan cairan yang berat molekulnya lebih besar. Jadi kita bisa berikan koloid, kita bisa berikan plasma, kita bisa berikan darah. Tapi kalau intravena, kalau dalam jumlah besar, dia bisa melepuh atau tidak cukup dia. Nah, kalau dari intraosius bisa, ya, berat molekul sebesar apapun kita bisa masukin. Cairan, ya, berikan cairan kristaloid, ya. Apa itu cairan kristaloid? Dengan laktat, NaCl, norma saline, atau koloid. Ya, kalau itu bisa albumin, bisa HES, bisa gelatofusin namanya, atau koloid itu juga bisa masuk ke PRC atau whole blood. Ya, bolus cairan 20 cc per kilo secepatnya, biasanya sekitar 20 menit, ya, 15-20 menit. Atau glucose containing solution, jadi dextrose 5% atau dextrose 10% jika hipoglikemi. Jadi kita nggak bisa memberikan cairan dextrose 5% itu untuk maintenance, maka akan terjadi hipoglikemi dia nanti. Ini algoritma hemodinamiknya, ya. Ya, oke. Secepatnya di 0 menit kita berikan dia akses vaskular. Apakah itu intravena atau intraosius. Ya, sama kita berikan oksigen. Kenapa? Cairan yang kurang juga akan menyebabkan hipoksia. Makanya cepat-cepat kita kasih oksigen juga. Di 5 menit pertama, kita harus sudah masukkan 20 cc per kilo. Ya, 20 cc per kilo. Secara bolus. Atau cor cairan. Seperti ini. Ya, kita bisa 2-3 kali kita ulangi, ya. Jika ada refractory shock, berarti apa? Sudah 2-3 kali pun kita kasih cairan 20 cc per kilo ini, tanda-tanda sign and symptom dari shock itu tidak ada perubahan, masih tetap shock terjadi. Maka kita kasih inotropi di sini. Ya, kita kasih inotropi. Ya, jika udah kita kasih inotrop pun, udah sampai 2 atau 3 inotrop kita berikan, tanda-tanda shock juga ada, berarti jatuh kepada catecholamine resistant shock. Nah, di sinilah kita berikan hidrokortison. Kalau kalian tanya, dok, kami kompetensi sampai mana? Kompetensi kalian sampai di sini. Untuk fluid refractory shock
atau katecholaminergic response ini berikanlah kepada intensive care, spesialis anestesi atau spesialis penyakit dalam yang menggeluti intensive care atau spesialis anak yang menggeluti intensive care. Ini natropinya ya, dopamin ya, 1-5 mikrogram per kilo ya, dopaminergiknya 5-15 mikrogram, dobutamina juga seperti itu 2,5-15 mikro, epinefrin 0,05-0,1, norepinefrin 0,5-0,6. Yang perlu kalian ketahui adalah ketika dopamin ya, di atas 10 soal ini dia 10-20 mikrogram, dia lebih ke alfa 1. Jadi efeknya lebih ke vasodilator. Vasokonstriktor. Kalau dobutamin, kalau dia 10 mikro ke atas, efeknya lebih banyak ke vasodilator. Epinefrin, ya, kalau 0,05 masih aman. Tapi kalau ini kita lihat, 0,1 ke atas, dia lebih ke vasokonstriktor dari sini. Ya, norepinefrin, kita lihat, dia only alfa dan beta 1. Kalau merinan dia lebih ke vasodilator. Ini contoh-contohnya epinefrin, atropin sulfat, zentrum bicarbonat, kosimikonas, medarol. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Agak panjang dan mungkin agak diolong-olong sama kalian. Oke, ada pertanyaan di sini? Silakan, ada yang bertanya. Oke, kalau nggak ada, Ya, tidak ada, Dok. nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada,